Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita ada pada pagi hari ini. Semua karena berkat Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudara, sebelum kita menjalani hari ini, kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami semua. Buat nafas yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan. Sebelum kami memulai hari ini, kami mau berjalan Tuhan. Kami mau merenungkan, kami mau membaca, dan kami mau melakukan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan buat kami semua saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini renungan kita bertemakan pelayanan sejati. Wow, puji nama Tuhan. Ayat firman Tuhannya terdapat dalam Pengkhotbah 11 ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Puji Tuhan. Pengkhotbah atau ayat ini, kalimat ini syarat dengan cukup banyak makna saudara. Tapi sebelum kita lebih lanjut, khususnya mengenai pelayanan sejati, saya rindu bercerita sedikit saudara ya. Jadi ketika saya mendapatkan tema ini, tiba-tiba muncul dalam pikiran saya mengenai sebuah profesi yang mungkin kita jarang tahu atau kita jarang untuk concern terhadap profesi ini, karena memang profesi ini jarang sekali orang minat. Ya mungkin di antara kita rasanya nggak ada yang mau untuk menjadi profesi ini. Apa itu saudara? Profesi ini adalah penjaga palang pintu lintasan kereta api. Nah, saudara renungkan dulu sejenak ya. Penjaga palang pintu lintasan kereta api. Ya, saudara tahu ya, di Bogor ada cukup banyak lintasan kereta api saudara. Ya, dan saya membaca di Google di sebuah artikel, itu lintasan kereta api informasinya itu ada sekitar 1.400 yang sudah dijaga, dan setengahnya lagi sekitar 1.500 itu belum dijaga saudara. Jadi betapa seorang penjaga pintu lintasan kereta api itu sangat berharga saudara. Kenapa? Karena dia menyelamatkan ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu nyawa ya yang melintasi lintasan kereta tersebut. Ya, dan saya membaca dalam artikel juga bahwa ada cukup banyak mereka yang menjaga itu dicemooh, dilecehkan, bahkan ada yang sampai dipukul. Ya, tapi mereka tidak membalas. Ya, mereka melakukan dengan sukarela, dengan kesukaan. Dan saudara bisa lihat di sana gajinya atau salary-nya kecil saudara. Tapi dengan sepenuh hati, ya orang tersebut melayani, menjaga orang-orang yang ada dalam lintasan itu. Khususnya mungkin pengendara sepeda motor, pengendara mobil yang melintasi dalam keadaan yang sedang macet, biasanya pulang kerja atau mau bekerja, mau sekolah, pulang sekolah. Bahkan saat hujan saudara, licin lintasannya. Tapi orang itu dijaga dengan baik. Ya, ada sinyal, ada warning yang diberikan dan dia berusaha menjaga dengan sebaik-baiknya pintu lintasan kereta api. Saudara renungkan sejenak. Ya, dan ini menjadi perenungan saya juga saudara. Ya, bahwa sebuah profesi, sebuah pekerjaan yang melayani orang lain, betapa berharganya, bahkan dia menyelamatkan nyawa. Yang padahal kalau dilihat hanya biasa saja, tidak terlalu dianggap wah gitu, tapi sederhana.
Nah, itulah sebabnya pada saat pagi hari ini kita mau belajar bahwa pelayanan sejati harus memiliki beberapa karakteristik atau ciri khas. Ya, saya mencatat ada beberapa poin, beberapa hal. Tapi pagi hari ini kita akan belajar mengenai 3 poin atau 3 hal. Yang pertama, pelayanan sejati selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Ya, yang terbaik selama sebisa mungkin sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya. Ya, dan jangan kebiasaan buruk itu menempel dalam hidup kita. Apa itu, saudara? Menunda. Ya, saudara bisa bayangkan bagaimana jika seorang penjaga lintasan kereta api dia menunda untuk menurunkan palang pintu. Ya, dia membiarkan saja, bermalas-malasan. Apa yang akibatnya? Pasti sangat fatal. Ya, that's why jangan kita menunda. Atau yang kedua, jangan punya banyak alasan. Ya, ketika dibutuhkan, ketika diperlukan, ketika diminta untuk melayani, apapun kondisi kita, mari kita mau belajar mengatakan, iya, saya mau. Atau yang ketiga, jangan kita merasa takut. Ya, kita harus menghindari hal-hal tersebut. Ketika kita merasa takut karena takut tidak dianggap baik, takut dilecehkan orang, atau takut kesulitan, takut tidak bisa, ya jalani saja dulu, saudara. Itulah ciri khas yang pertama dari seorang pelayan sejati. Dia akan melakukan hal yang terbaik. Ya, tidak harus menunggu hal itu sempurna. Ya, karena kesempurnaan itu milik Tuhan. Dan kita memang berusaha untuk menjadi sempurna. Ya, tetapi jangan menunggu hingga sempurna hidup kita baru kita mau melayani. Enggak, saudara. Tapi ketika kita tidak sempurna, justru ketika kita mau melayani, Tuhan akan terus tambahkan marifat, hikmat dalam kehidupan kita. Talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dilimpahkan, ditingkatkan, ditambahkan oleh Tuhan. Yang penting kita memiliki hati untuk selalu mau memberikan yang terbaik sekecil apapun pelayanan dipercayakan kepada kita. Dan yang kedua, pelayanan sejati itu berusaha untuk melayani dengan sepenuh hati. Puji Tuhan. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Puji Tuhan. Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita kagumi, memberikan contoh teladan pelayanan yang sangat rendah sekalipun. Ya, ada beberapa hal saya mencatat. Yang pertama, Tuhan Yesus pernah melakukan membasuh kaki murid-murid. Ya, dalam Yohanes 13 ayat yang kelima, saudara bisa baca di sana. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya, saudara tahu ya, kaki kita ada di bawah. Gak mungkin kaki kita ada di atas, bukan? Dan ketika Tuhan Yesus melakukan membasuh murid-muridnya, pasti dia ada di bawah. Dan dia harus merendahkan diri. Dan dia harus menunduk untuk membersihkan kaki. Bayangkan, saudara, seorang Tuhan, seorang raja di atas segala raja, dia mau merendahkan dirinya, membasuh kaki murid-muridnya. Yang kedua, bahkan Yesus sendiri membuatkan sarapan buat murid-muridnya. Saudara bisa baca dalam Yohanes 21 ayat yang ke-12. Setelah murid-muridnya menjala ikan, dia datang kembali dan Tuhan katakan, mari makan, mari kita sarapan. Berarti Tuhan sudah menyediakan buat murid-muridnya hal yang sederhana, hal yang kecil, hal yang mungkin dianggap sepele. Tapi itu Tuhan kerjakan dengan sepenuh hatinya. Bahkan Tuhan Yesus melayani atau mentahirkan orang-orang kusta. Ya, ada cukup banyak cerita Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Salah satunya dalam Matius 8 ayat 2 sampai ke 3. Ya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, di mana zaman dahulu orang yang sakit kusta itu pasti dihindari, saudara. Tidak boleh dekat karena mereka dianggap najis. Ya, dianggap tidak layak, tidak berkenan, tidak boleh bersinggungan atau bertemu dengan orang yang sehat.
Tapi Yesus sekali lagi mau menjumpai mereka. Tanda bahwa Yesus melakukannya dengan sepenuh hati, tidak melihat keadaan kondisi apapun saat itu, tapi dengan sepenuh hatinya dia mau melayani. Ya, Yesus ingin kita meneladani kehidupannya, pelayanannya. Yohanes 13 ayat 15 mengatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mengingatkan kembali kepada kita semua, mari kita mau terlibat dalam pelayanan. Jika engkau saat ini belum melayani Tuhan, sekecil apapun yang dipercayakan, diminta, yang dapat dilakukan, mari saudara lakukanlah dengan segenap hatimu. Ya, karena terkadang kesempatan-kesempatan besar sering menyamar di dalam tugas-tugas yang kecil. Saya ulangi saudara ya, bahwa kesempatan-kesempatan besar sering menyamar di dalam tugas-tugas yang kecil. Lukas 16 ayat 10 mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita mau dengan rendah hati, dengan sepenuh hati melayani Tuhan kita. Dan yang ketiga, ciri khas pelayan sejati, dia memiliki kesetiaan dalam atau dengan pelayanannya. Filipi 2 ayat 22 mengatakan, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Bagaimana Paulus sangat menghormati, sangat menyukai kesetiaan dari Timotius, anak didiknya saudara. Sampai dikatakan bahwa kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji. Wow, seorang Rasul Paulus yang melayani dengan luar biasa. Dia memuji dari Timotius, anak didiknya, karena kesetiaannya dalam pelayanan. Ya, Amsal 20 ayat ke-6 mengatakan, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Amsal mengingatkan kita, kiranya kita jemaat GPD Tiberias Bogor adalah orang-orang, jemaat-jemaat yang setia untuk melayani Tuhan. Sekecil apapun yang kita dapat lakukan. Mengapa kita harus menjadi pelayan yang sejati? Ya, karena kita ingat bahwa ada upah yang Tuhan siapkan, sediakan buat kita, kehidupan kita nanti dalam kekekalan, dalam unlimited time yang terbaik yang Tuhan siapkan. Seperti yang Matius 25 ayat 23 mengatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Puji nama Tuhan. Itu kurang lebih saudara 3 karakteristik yang harus kita miliki sebagai pelayan sejati, yang kita mau mengiring Tuhan. Karena Allah kita, Tuhan kita sudah memberikan contoh yang luar biasa. Kembali Pengkhotbah 11 ayat yang keempat. Kita mau baca lagi. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Jadi saudara, mari jangan menunggu lagi, jangan menunda lagi, dan jangan pilih-pilih pelayanan. Mulailah melayani Tuhan, dan Tuhan kita pasti disenangkan dengan kehidupan kita, karena Dia yang akan memperlengkapi kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Jadi milikilah
karakteristik seorang pelayan yang sejati. Ya, saya ingatkan kembali, yang pertama, always do the best. Yang kedua, serve with whole heart, dengan segenap hati kita. Dan yang ketiga, persisten, saudara. Ya, never give up apapun yang terjadi, karena kita melayani Raja di atas segala raja, Tuhan kita yang luar biasa. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kau mengingatkan kami, mengajarkan kami, untuk kami menjadi pelayan-Mu yang sejati Tuhan. Memiliki karakter suka, memberikan yang terbaik Tuhan, apapun kondisi kami. Dan kami rindu juga memberikan Tuhan sepenuh hati kami dalam kami melayani Tuhan. Dengan kerendahan hati kami Tuhan. Juga Tuhan, kami mau setia dalam perkara kecil sekalipun, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Karena bukan besar atau kecilnya Tuhan, tapi Engkau melihat kesungguhan hati kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk kami melayani Engkau dengan benar, dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Roh Kudus, mari Kau memimpin hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.